Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 2 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kepolisian Polres Cimahi membongkar praktek kanibal ratusan motor curian yang terjadi di Kampung Ciracas, Cipendeu, Kabupaten Bandung Barat pada Senin sore. Divisi Humas Polri menyelenggarakan kegiatan 79 kali khataman Quran bertepat dengan perayaan Hari Bayangkara ke-79. Pusdokes Polri menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pengawasan ketat terhadap seluruh proses penyediaan makanan di SPBG Polri. Di informasi pertama, pemirsa, Kepolisian Polres Cimahi membongkar praktek kanibal ratusan motor curian yang terjadi di Kampung Ciracas, Cipendeu, Kabupaten Bandung Barat pada Senin sore. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga membongkar STNK dan BPKB yang diduga palsu pada Senin pagi. Personil Satreskrim Polres Cimahi Polda Jawa Barat membongkar praktik kanibal ratusan motor curian yang terjadi di Kampung Ciharacas, Cipendeu, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan sebanyak 2 orang pelaku yang menjadi otak praktik mempreteli ratusan motor curian tersebut. Kasus ini bermula salah seorang pelaku pencurian motor ditangkap setelah dilakukan pengembangan. Hasil curian motor dijual ke seorang penada berinisial C. Setelah didapat, motor curian tersebut dikanibal atau dipreteli seperti mesin, ban hingga bodi motor. Pelaku C mengkanibal motor di rumahnya pada malam hari dan disimpan di bawah rumah panggung. Hasil dari kanibal ini dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah per harinya. Kapolres Cimahi, Polda Jawa Barat AKBP Niko N. Adiputra mengatakan pelaku sudah menjalankan aksi ini sudah 2 tahun. Bisa dilihat oleh seluruhnya bahwa yang ada di depan kami ini, yang depan kita ini adalah ratusan motor yang berhasil dikanibal. Ratusan motor yang berhasil dikanibal, yang mana tersangka HS juga termasuk daftar antrian kendaraan yang akan dikanibal. Dan ada sudah beberapa motor yang belum dikanibal dan yang akan dikanibal yang saat ini sudah diamankan oleh Polsek Padalarang. Kurang lebih ada belasan motor, dan saat ini ada kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Dan selanjutnya kendaraan akan dijual baik yang rongsok bila mana tidak laku ataupun dijual spare part under deal-nya. Nah, yang menjadi menarik dalam kasus pengungkapan ini adalah beberapa surat-surat yang ditemukan oleh Satreskrim Polres Cimahi maupun jajaran Polsek Padalarang dan Polsek Cipendeu. Ini ada puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Apakah ini memang palsu dan digunakan untuk bisa menyerupai barang hasil curian menjadi asli, atau memang ini dibuat? Ini masih dalam pendalaman dan butuh pengkajian lebih lanjut dari rekan-rekan jajaran Satreskrim Polres Cimahi. Dari hasil di TKP, selain ratusan motor curian yang sudah dikanibal, terdapat STNK dan BPKB palsu. Untuk surat-surat ini masih didalami cara mereka mendapatkannya. Saat ini Satreskrim Polres Cimahi mengembangkan kasus ini yang kemungkinan akan ada pelaku lain dalam kasus kanibal ratusan motor curian dan BPKB serta STNK palsu tersebut. Dan kini para pelaku akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
Dari tim Humas Polres Cimahi Polda Jawa Barat melaporkan untuk PON TV. Sementara itu, pemirsa, Kapolrestabes Bandung, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Budi Sartono, didampingin Kasat Res Narkoba Polrestabes Bandung, AKBP Aga Sonjaya, berhasil mengungkap penangkapan 51 tersangka pengedar dan penjual narkoba di berbagai lokasi di Kota Bandung selama Juni 2025. Pengungkapan dan modus baru dalam peredaran obat-obatan tertentu yang membahayakan kini dijual secara mobile ke gang-gang sudut Kota Bandung. Hari ini menjelang HUT Bayangkara 1 Juli itu dalam rangka HUT kepolisian ke-9, kami jajaran Polrestabes Bandung, Sat Narkoba Polres Bandung akan mengungkap perkara kurang lebih 38 kasus dengan tersangka 51 dengan perincian laki-lakinya 50, perempuannya 1. Untuk barang bukti kita bisa amankan kurang lebih 858 gram sabu-sabu, tembakau sintetis 1032 gram, bahan tembakau sintetis 35 ml, ekstasi 2859, ganja 131, obat-obatan tertentu kalau ini dan obat keras terlarang itu sebanyak 31.729 butir dan uang tunai kurang lebih 9 juta. Secara umum yang kita telah ungkap selama bulan Juni 2025 menjelang HUT Bayangkara ke-9. Dari semua ini yang cukup menonjol adalah adanya modus dari penjual sabu-sabu, yaitu yang ini. Jadi yang bersangkutan tersangkanya mencampur dengan bahan etanol dan pewarna. Kenapa sabu-sabunya dicampur bahan pewarna? Karena akan dijual dengan harga lebih tinggi, yaitu dengan kategori blue ice. Kemudian juga ada peningkatan, yaitu selama bulan Juni adalah ekstasi. Jadi ekstasi di Kota Bandung ini cukup peningkatan kurang lebih 2.899 butir yang kita tangkap obat keras tertentu. Ini sekarang modusnya tidak lagi dijual di kios-kios. Jadi ini kita tangkap ini dan sekarang mereka mobile. Jadi mereka mengedarkan ke gang-gang, ke anak-anak ataupun ke para yang diduga pengguna. Mereka mengedarkan secara langsung. Nah, maka dari itu alhamdulillah Sat Narkoba berhasil mengungkap pengungkapan obat-obatan keras tertentu ini dengan langsung mencari siapa yang menjualnya. Karena ini berdasarkan penangkapan kemarin dilakukan kelompok-kelompok promotor ataupun orang-orang yang meresahkan, itu ternyata mereka menegak dulu obat-obatan keras tersebut. Kita kenakan semua tersangka dengan pasal narkotika, yaitu pasal 113, pasal 114, pasal 111, pasal 112 dengan ancaman pidana minimal 6 tahun maksimal 20 tahun dan ada 2 penjara seumur. Kemudian untuk obat-obatan tertentu kita kenakan pasal 435, pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana 12 tahun. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkenalkan 30 unit robot canggih ke dalam defile syukuran Hari Bayangkara ke-79. Robot-robot tersebut memiliki berbagai macam bentuk yang menarik, seperti humanoid sampai dengan robot penjinak bom. Berdasarkan informasi yang dipaparkan langsung oleh Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo, robot-robot yang diikutsertakan dengan defile pasukan dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 ini dirancang untuk melakukan beberapa fungsi spesifik seperti interaksi publik serta pendekatan humanis, pemantauan serta deteksi bahaya serta penjinak bom. Selaras dengan Irwasum Polri, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnuandiko menegaskan bahwa terdapat beberapa transformasi yang sudah dilakukan oleh Polri. Salah satunya adalah penggunaan teknologi robotik yang sudah dikembangkan oleh Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri juga mengungkapkan bahwa teknologi bukan hanya bersifat opsional,
akan tetapi harus bisa menjadi fungsional dalam rangka menjaga stabilitas Kamtipmas. Ada beberapa teknologi yang mungkin teman-teman ini melihat juga dan antusiasnya masyarakat melihat luar biasa. Persaingan global, tantangan global, termasuk regional, tentu mengharapkan Polri menjadi institusi bangsa Indonesia yang modern. Visioner ke depan adalah tidak mengikuti teknologi. Karena teknologi, baik itu teknologi modern lainnya dan komunikasi informasi adalah suatu keniscayaan perkembangannya. Nah, tentunya Polri modern. Kemudian kita bisa melihat dalam hal robotik ada beberapa jenis ya. Ada robot dog, kemudian ada humanoid, kemudian juga ada drone, kemudian juga artinya kita jangan hanya melihat sebagai perkembangan teknologi menggantikan fungsi, tetapi melihat bagaimana teknologi itu bukan opsional, tapi fungsional. Fungsionalnya sangat berkembang teknologi ini. Bisa melakukan langkah-langkah upaya preventif, bahkan penegakan hukum, ya, di mana tujuannya adalah pemeliharaan Kamtipmas dan dalam rangka melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam hal tingkat risiko sekali lagi dan keselamatan petugas diperlukan teknologi pengganti karena tujuannya adalah keselamatan dan keamanan petugas maupun masyarakat lainnya, maka diperlukan teknologi-teknologi seperti berupa teknologi robotik. Kehadiran robot dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 ini merupakan sebuah simbolis bahwa Polri memanfaatkan transformasi digital dalam rangka menjaga keutuhan Kamtipmas agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan tanpa hambatan. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.